Sugiyonto, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Buddha bersama saya, Bapak Saring Santosa. Anak-anak, apakah kalian tahu bagaimanakah cara menyayangi hasil karya seni Buddhis di Indonesia? Nah, supaya kalian paham, mari kita bersama-sama membahas topik tersebut dengan penuh semangat supaya kalian semua dapat memahami tentang seni dan budaya Buddhis di Indonesia. Seni dan budaya Buddhis Indonesia merupakan bagian dari kebudayaan. Istilah ini selain diartikan sebagai keahlian mengekspresi ide estetika, menciptakan suatu karya yang bermutu, yang dimaksudkan karya diciptakan dengan keahlian. Kalian untuk menghasilkan suatu dalam bentuk tulisan, percakapan, dan benda bermanfaat yang diperindah. Bagai bentuk objek merupakan hasil kombinasi estetika dengan kegunaan yang berbeda yang ada di Indonesia. Dalam kehidupan manusia, agama dan budaya tidak dapat berdiri sendiri. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Agama sebagai pedoman hidup manusia dalam kelahiran, kebahagiaan, dan kematian. Sedangkan kebudayaan adalah sebagai kebiasaan tata cara hidup manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Latar belakang lahirnya agama karena adanya masalah kekuatan yang dianggap lebih dari dirinya. Nah, oleh sebab itu, maka dia mencari perlindungan. Makna seni dalam agama Buddha merupakan bagian dari budaya manusia, salah satu bagian dari ritual keagamaan, baik pada bidang seni tari, seni rupa, dekorasi, dan lain-lain. Seni agama menjadi suatu yang tidak dapat dipisahkan dengan proses ritual mereka. Masyarakat salah satu aktivitas membutuhkan daya kesadaran raga, rasa, konsentrasi, pikiran yang tinggi. Semangat pengetahuan dan praktik keagamaan telah memberi inspirasi kepada penganutnya untuk menciptakan berbagai macam karya seni. Dalam Saddharma Pundarika Sutra dinyatakan bagaimana orang memasuki jalan kebudayaan. Setiap orang diakui berbeda kemampuan, kecenderungan, dan semangatnya. Agama Buddha dapat menyelamatkan semua orang tanpa kecuali. Harus ada jalan yang sederhana yang dapat mengantar orang-orang itu untuk mengenal ajaran Buddha. Kemudian orang-orang mengumpulkan pahala dan karma baik dan menyempurnakan jiwa yang penuh cinta kasih. Anda dapat menilai dengan menghormati segala peninggalan Buddha, mendirikan stupa dan candi, melukis dan membuat patung Buddha dan berbagai perlambangnya, ataupun mempersembahkan musik. Seni dan budaya Buddhis melalui musik. Membahas mengenai musik dan lagu Buddhis merupakan hal yang amat menarik. Hal ini karena dapat membangkitkan semangat dan keyakinan terhadap Buddha Dhamma yang kandungan lagu memuat unsur-unsur ajaran Buddha. Tujuan penciptaan musik dan lagu Buddhis untuk menyebarkan Dharma dengan gubahan nada-nada yang mampu mengunggah potensi mengingat ajaran Buddha dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, ini patut mendapat apresiasi. Lagu Buddhis bagi sebagian orang memberikan inspirasi dalam suasana hati tidak tenang, membuat lebih tenang. Alunan musik Dharma Buddha dalam bentuk lagu dan membuat hati yang sedang gundah gulana akan memperoleh energi positif. Bukan berbicara soal siapa yang berkarya, namun pada intinya karya-karya tersebut secara tidak langsung
turun mengembangkan Buddha Dhamma dalam bentuk lagu. Contoh lagu Buddhis yang sudah sering dinyanyikan di kalangan umat Buddha, bahkan sudah banyak dalam bentuk CD atau lagu Buddhis berkolaborasi dengan seni musik. Seni dan budaya Buddhis Indonesia melalui wayang. Kesenian wayang Buddha di Indonesia mungkin kurang populer dibandingkan dengan wayang Purwa. Namun demikian, kita patut bangga dengan wayang Buddha. Wayang Buddha menceritakan tentang Dharma atau ajaran Buddha, riwayat Buddha atau kisah-kisah dalam Jataka. Secara singkat diuraikan bahwa mula karya seni Buddhis ini tercipta di daerah Jawa yang sudah ada menggunakan bahasa dan budaya Jawa. Bentuk wayang Buddha pertama kali lahir melalui tangan mendiang Hajar Sutoto kurang lebih 40 tahun yang lalu. Saat itu Hajar Sutoto membuat dari seng, dan wayang seng ini menawarkan karya itu kepada Suprapto Suryodarmo untuk diceritakan. Pementasan wayang seng di pusat kebudayaan Jawa Tengah yaitu menarik perhatian. Suprapto meramu pertunjukan sebagai kolaborasi seni pedalangan, musik, karawitan hingga seni rupa. Salah satunya adalah panitia peringatan Waisak yang meminta mereka untuk pentas di Candi Mendut. Pertunjukan pada hari raya Waisak di Candi Mendut itulah yang akhirnya melahirkan sebutan wayang Buddha. Penggunaan seng diganti dengan kulit. Kata Suprapto Suryodarmo, alasannya wayang berbahan seng cukup berat sehingga sulit untuk dimainkan. Sebenarnya penggunaan bahan seng memiliki kelebihan. Saat lembaran seng digerakkan melalui muncul suara-suara aneh karena terbuat dari seng. Tidak hanya sekedar mencintai dan bangga terhadap agama Buddha dalam menciptakan karya seni Buddhis, namun ada unsur penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran Buddha. Menyebarkan Dharma melalui seni karya Buddhis tidak mudah untuk menciptakan karya seni Buddhis. Namun demikian, kita harus mengembangkan Dharma melalui seni yang umum dan memasukkan unsur agama Buddha, misalnya seni drama atau teater, lagu Buddhis, dan sebagainya. Kakawin Sutasoma, menurut Dr. W.K. Dharma, Sutasoma merupakan karya emputan tular. Adapun ringkasan dari kitab Sutasoma ini adalah sebagai berikut. Dikisahkan Sang Hyang Buddha yang menitis pada Prabu yaitu Harja Hastina, ya Sutasoma setelah dewasa dia sangat rajin beribadah yaitu dalam agama Buddha Mahayana. Pada suatu malam dia meloloskan diri dari kerajaan, pintu-pintu yang sedang tertutup dengan sendirinya menjadi terbuka untuk memberi jalan keluar pada Prabu Sutasoma. Di dalam perjalanannya Sutasoma tiba pada sebuah candi yang terletak di dalam hutan. Dia berhenti di candi tersebut dan mengadakan samadhi, kemudian meneruskan perjalanan dan mendaki gunung Himalaya dengan diantar oleh beberapa orang pendeta. Mereka tiba di sebuah pertapaan. Diceritakan bahwa para pertapa yang melaksanakan samadhi di pertapaan itu sering mendapat gangguan dari seorang raja raksasa yang gemar menyantap daging manusia dan bernama Purusada. Akhirnya menjadi raksasa penghuni hutan. Ternyata Purusada menderita kaki dan tak kunjung sembuh. Anak sekalian, sebagai kesimpulan dan refleksi, manusia sebagai makhluk pencinta seni itu sejak lahir yang memiliki rasa seni walaupun tingkat seni berkembang sesuai dengan peradaban manusia. Namun memiliki seni dan bersifat sederhana dan tergantung dalam seni manusia modern dan tradisional. Nah, oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama untuk menghayati tentang seni tersebut. Nah, jika kalian sudah memahami tentang materi seni dan budaya Buddhis di Indonesia, sebaiknya kita mengendalikan diri agar mencintai dan menjaga hasil karya seni dan budaya Buddhis di Indonesia. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukiyato, Namo Buddhaya.